Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri kulli wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Uh, Sebelum membahas tentang tahun baru Islam, tahun baru Muharram, tahun baru Hijriyah, pada kesempatan kali ini, Uma mau cerita sedikit tentang keadaan Uma di sini. Uma saat ini sedang berada di Mesir. Dari tanggal 1 Juli kemarin, Uma dari Madinah langsung menuju ke Mesir. Perjalanannya cuma 1 jam 40 menit dari Madinah ke Kairo. Dan saat ini sudah berada di Kairo, Mesir. Dan saat ini pukul setengah 7 pagi. Jadi beda jam Indonesia dengan Mesir itu 4 jam lebih cepat Indonesia. Nah, sebelum Uma lanjut, Uma mau cerita sedikit tentang eh, apa yang Uma lakukan selama di sini. Tentu selama, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5 Juli ya. Selama 5 hari Uma di sini memang nggak terlalu banyak sharing foto, video, dan sebagainya. Karena memang lagi sibuk untuk mengurusi bagaimana agar bisa tinggal di sini September nanti. Jadi selama 5 hari ini memang bolak-balik ya, bolak-balik untuk mengurusi visa pelajar supaya Uma bisa tinggal di sini bersama dengan anak-anak. Jadi kemarin-kemarin Uma dari Azhar itu mengurusi visa dan kalau kita mau jadi pelajar di kampus itu kita harus ambil darah juga, dicek darahnya gitu, dicek kesehatannya, jadi ke rumah sakit dulu ngambil darah dan sebagainya. Kemudian bolak-balik ngurus pemberkasan itu nggak mudah juga ya teman-teman semua, karena di Mesir ini ternyata proses administrasinya itu memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran gitu. Jadi memang luar biasa bolak-balik. Dan kemarin juga mau ngecek sekolah buat Marian Khadijah Ibrahim juga. Dan di sini memang yang harus dimiliki adalah selain kemampuan bahasa Arab itu Quran ya. Quran itu ditanya luar biasa, termasuk anak-anak Umma, karena untuk usia 4 SD aja itu harus sudah bisa 7 juz di sekolah Azhar. Jadi kalau belum 7 juz, nah itu harus turun kelas gitu. Sementara anak Umma Maryam itu harusnya naik kelas 4 SD, tapi dia baru 4 juz. Jadi dia belum bisa lanjut ke 4 SD, jadi harus turun lagi kelasnya gitu. Nah, jadi di situ akhirnya mau menyadari bahwa betapa Quran itu udah jadi pembiasaan sehari-hari, dan Quran itu sudah dikuasai atau sudah dipelajari sejak kecil, dan Quran yang dihafalkan itu nggak hanya sekedar dihafalkan, tapi juga dibacanya dengan tartil, dengan bacaan benar. Itulah sedikit update ya selama Uma di sini. Insya Allah Uma akan pulang ke Indonesia tanggal 20 Juli, insya Allah, sehingga bisa menghadiri wisuda Lil Atfal maupun wisuda teman-teman semua, dan kembali lagi ke Mesir insya Allah untuk mulai belajar dan mulai tinggal di sini tanggal 15 September. Uma sudah mulai pindah dan tinggal di sini insya Allah bersama dengan anak-anak Maryam Khadijah Ibrahim. Nah, Sulaimannya masih dititipin sama kakak-kakak yang ada di pusat insya Allah. Gitu, karena Sulaiman masih harus melakukan berbagai macam terapi dan pengobatan dan harus bisa lancar bahasa Indonesianya baru pindah ke Mesir. Gitu teman-teman semua. Nah di sini Alhamdulillah Uma dibantu sama teman-teman Maskal Lepas Mesir, dan mudah-mudahan Insya Allah di Mesir ini Insya Allah mudah-mudahan ada Maskal Lepas sama seperti Maskal Lepas yang ada di Indonesia Insya Allah. Itu ya, jadi itu updatean sedikit tentang Mesir. Jadi siapapun Insya Allah teman-teman Maskan di Indonesia yang mau lanjut ke Mesir, atau siapapun teman-teman yang ada di Indonesia mau lanjut ke Mesir, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di Mesir di rumahnya Uma Insya Allah. Di rumah tinggal satu gedung sama teman-teman Maskal Hufat yang ada di sini. Insya Allah. Gitu ya teman-teman semua. Nah hari ini Uma mau bahas tentang tahun baru Hijriah. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita masuk tahun baru. Alhamdulillah. Uma mau cerita sedikit nih karena banyak banget cerita yang pengen Uma share sama teman-teman semua. Kemarin Uma haji juga ya. Haji cenderung berjalan dengan lancar tahun ini Alhamdulillah, karena tahun ini memang diwajibkan untuk teman-teman yang punya visa haji untuk bisa melaksanakan haji. Kalau tahun lalu yang Uma lihat dengan mata kepala Uma sendiri itu banyak banget orang-orang yang meninggal dunia ya.
orang-orang Indonesia itu sekitar 1.000 orang lansia yang mayoritas itu meninggal dunia pada saat melaksanakan ibadah haji. Tahun ini setahu Uma itu sekitar kurang lebih 300 orang. Jadi jauh, bedanya jauh karena memang pemerintahan Arab Saudi sekarang sudah lebih ketat dan lebih tertib pelaksanaan ibadah hajinya. Dan ada banyak cerita. Uma cerita dulu boleh ya sebelum Uma bahas tentang materi tentang tahun baru ini. Haji itu berbeda dengan umroh ya teman-teman semua dalam artian khususnya dalam sholat jenazah. Seperti yang teman-teman tahu kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu setiap kali sholat fardu kita pasti sholat jenazah. Pasti itu. 5 waktu kita pasti sholat jenazah karena banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di tanah suci. Nah khusus pada hari haji, hari-hari haji itu biasanya sholat jenazahnya 2 kali. Saking banyaknya para orang-orang yang meninggal dunia. Nah, yang ingin Mas sampaikan pada teman-teman semua dua hal, karena berkaitan dengan kematian ya. Ketika mau berada di tanah suci, ketika kami sejumroh, lontar jumroh itu sesuatu yang juga sangat melelahkan karena bagi teman ibadah haji reguler mereka harus jalan kurang lebih mungkin 10 kilo untuk sampai ke tempat lempar jumroh. Kemudian balik lagi ke tendanya kurang lebih 10 kilo juga gitu, tergantung tendanya letaknya di mana, tapi jalannya jauh sekali dan di perjalanan banyak yang tumbang dan meninggal dunia gitu ya. Nah, perjalanan Umar menuju lempar jumroh itu, teman-teman semua, itu kita lihat di depan mata kita itu bagaimana orang yang meninggal dunia kemudian langsung diselimutin gitu, langsung ditutup, langsung ditarik, langsung digeret gitu. Dan banyak orang-orang yang nggak bertahan gitu meninggal di tengah jalan saat mereka sedang berjalan untuk menuju lempar jumroh. Makanya ibadah haji itu disebut sebagai jihad ya, berjihad secara harta karena kita berkorban harta karena berangkat haji itu nggak murah, membutuhkan harta yang banyak dan memerlukan kalian menabung luar biasa, mengorbankan keinginan ini itu untuk berkorban untuk bisa berangkat haji. Tapi juga haji itu adalah jihad secara fisik karena lelahnya luar biasa yang meninggal di tengah jalan banyak, yang nggak mampu bertahan banyak, yang memang rata-rata yang meninggal dunia orang-orang lansia ya. Itu satu, bahwa yang gugur di tengah jalan istilahnya ya, yang akhirnya kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kekasihnya itu banyak ketika di ibadah haji. Yang kedua, Uma mencerita sama teman-teman semua, selama haji maupun umroh, Uma kan punya jadwal ya, berceramah setiap ba'da asar itu di pelataran Masjid Nabawi atau ba'da subuh. Setiap hari seperti itu. Nah, ketika Uma selesai ceramah, tiba-tiba satu ketika di kota Madinah, ada seorang ibu yang mengatakan pada Uma, Ustaz Zafi, tolong doakan saya. Waktu itu hari Ahad ya teman-teman semua. Beliau berkata, saya baru tiba di Madinah kemarin, kata beliau, karena suami saya hari Jumat meninggal dunia pada saat musim haji ini. Kemudian Uma tanya, meninggal dunianya gimana Bu? Kemudian beliau katakan, suami saya itu sehat, pergi untuk haji itu sehat. Kemudian beliau itu berangkat haji, mendaftarkan diri menjadi petugas haji. Nah, meninggalnya di hari Jumat ketika selesai sholat keluar pintu Madinah itu, pintu masjid, kemudian beliau meninggal dunia, mendadak. Kemudian beliau katakan, kuatkan saya, kata beliau. Kemudian mengatakan, Masya Allah, kematian yang indah, kematian yang membuat iri semua orang. Bayangkan Bu, Masya Allah, kematiannya semuanya mendapatkan tanda-tanda ciri husnul khatimah. Ciri-ciri husnul khatimah itu adalah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Ciri-ciri husnul khatimah itu adalah Allah tuntun beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan sebelum orang itu meninggal. Allah tuntun untuk dia berbuat baik. Nah, bayangkan teman-teman semua, orang ini meninggal dalam keadaan dia sudah melaksanakan semua hajinya. Haji mabrur itu balasannya adalah surga. Kemudian kedua, tidak hanya melaksanakan ibadah haji, beliau itu petugas haji. Petugas haji atau pelayan para jemaah haji itu Masya Allah lelahnya luar biasa teman-teman semua. Karena mereka yang gendong lansia, mereka yang dorong kursi roda ya para lansia. Siapapun para jemaah haji yang membutuhkan bantuan, mereka lah orang yang membantu. Padahal mereka sendiri juga lelah luar biasa. Jadi petugas haji itu, wah Masya Allah ya, itu memang dirindukan oleh seluruh jemaah haji. Kita kalau ngelihat orang-orang yang pakai rompi petugas haji itu kita ngerasa tenang karena ngerasa ada orang yang akan bantuin kita gitu. Umar katakan, Masya Allah Bu, beliau itu bukan hanya sekedar jemaah haji yang sudah menyelesaikan hajinya dan mendapatkan haji mabrur insya Allah, tapi juga beliau itu adalah petugas haji yang melayani banyak orang, jutaan orang ya istilahnya. Melayani orang-orang untuk bisa melaksanakan hajinya. Jadi bayangkan amal solehnya bertubi-tubi. Kemudian beliau meninggalnya tidak hanya di keadaan terbaik pada saat selesai haji. Kemudian beliau juga meninggalnya di tempat terbaik. Tempat terbaiknya itu ya di tanah haram ya. Di tanah haram khususnya pada saat itu beliau meninggal di Masjid Nabawi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga meninggalnya di waktu terbaik. Jadi Masya Allah bertubi-tubi kebaikan itu ada pada diri beliau. Sehingga seharusnya kita sedih tapi kita iri
dan mau ucapkan selamat Ibu, Masya Allah, bahwa suaminya Ibu Insya Allah sudah bersama dengan kekasihnya. Dan ibu lihat orang-orang kita di Gaza, teman-teman kita di Gaza, mereka mengatakan ya Allah, keluargaku sudah bersama denganmu ya Allah. Wahai engkau, wahai anakku atau suamiku yang sudah meninggal dunia, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Gitu. Jadi beliau meninggal di tanahnya Nabi, insya Allah di surganya Allah bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang-orang saleh. Maka kita yang takut iri, dan kita nggak tahu kematian kita ini seperti apa, gitu teman-teman semua. Jadi banyak cerita-cerita haji yang menggetarkan jiwa ya, yang masya Allah indahnya kematian seperti itu. Yang kita juga berpikir kita ini kematiannya gimana ya, gitu teman-teman semua. Kematian kita tuh seperti apa ya? Akhir hidup kita tuh gimana ya? Jadi kematian-kematian mendadak orang-orang soleh itu kematian yang indah sebetulnya. Karena kematian itu kematian yang uh, berakhir dengan baik dan bertemu dengan Rabbnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi itu sedikit cerita oleh-oleh dari cerita haji, ya insya Allah. Nah, hari ini mau bahas tentang tahun baru Islam. Kita langsung masuk materi, teman-teman semua. Dalam agama kita ini, Masya Allah, kita mengenal yang namanya kalender Hijriyah. Ya kan? Kalender Hijriyah. Nah, Umum mau cerita sedikit tentang latar belakang atau sejarah. Kok bisa ya ada kalender Hijriyah? Kok disebutnya Hijriyah ya? Kok bulan pertama dalam kalender Hijriyah itu Muharram? Ba'da haji kan? Muharram. Kenapa sih? Kenapa bulan pertama itu Muharram? Kenapa bulan pertama itu bukan bulan Ramadan? Kenapa bulan pertama itu bukan bulan apa Rajab atau bulan Sya'ban? Kenapa dipilih Muharram? Nah, mau cerita sedikit tentang sejarah tentang Muharram ini dan tahun Hijriah ini. Nanti kita akan bahas amalan-amalan yang kita bisa lakukan dan kita akan bahas tentang hijrah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penanggalan Hijriah ini ditetapkan, masyarakat Arab itu dahulunya menjadikan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai acuan tahun. Kalau kita kan, oh tahun sekian Hijriah, kan kita sudah tahu angkanya kan. Kalau dulu nggak ada angka, teman-teman semua. Kalau dulu itu mereka belum ada penanggalan Hijriah, belum ada. Jadi tahun itu, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW lahirnya tahun berapa? Nggak ada tahun kan? Lahirnya tahun apa? Tahun gajah kan? Bukan tahun berapa tahun gajah kan? Jadi di orang-orang Arab masa lalu menjadikan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai acuan tahun. Misalnya kayak tahun renovasi Ka'bah ya. Disebut tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena pada tahun itu terjadi banjir besar, kemudian Ka'bah direnovasi ulang. Atau kita juga pernah mendengar tahun Fijar. Apa itu tahun Fijar? Kenapa tahun Fijar? Karena pada saat itu terjadi perang Fijar. Kemudian kita ingat tahun gajah, tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah, ya kan? Kemudian apalagi kadang-kadang orang-orang masyarakat Arab zaman dulu juga menggunakan tahun kematian seseorang sebagai patokan. Misalnya si beliau ini, kejadian ini terjadi 7 tahun sepeninggalannya si Fulan misalnya. Jadi tahun-tahun dulu teman-teman semua, sistem penanggalan itu bergantung kepada terjadi peristiwa besar apa di tahun itu, tidak pakai angka. Maka sistem penanggalan ini itu berlanjut sampai ke masa Rasulullah SAW sampai ke masanya si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kapan dimulai penanggalan itu? Kapan dimulai tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah dan sebagainya? Kapan itu dimulai? Barulah itu dimulai pada masa pemerintahannya atau masa khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa pemerintahan atau pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulailah ditetapkan kalender Hijriyah yang menjadi pedoman penanggalan bagi kaum muslimin. Jadi kalau ditanya mulai kapan sih tahun Hijrah itu ditetapkan, ditetapkannya pada masanya pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang setelah kita tahu mulai ditetapkannya pada masa Sayyidina Umar, sekarang kita harus tahu juga latar belakang penanggalan tahun Hijriah. Kenapa bisa bisa mulai berpikir nih Sayyidina Umar bin Khattab ini kayaknya harus dimulai buat angka-angkanya deh. Kenapa gitu? Ada apa? Berawal dari mana? Itu berawal dari surat-surat yang tidak memiliki tahun. Pada saat itu surat-surat itu dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat-surat kepada para gubernur pada masa itu. Maka salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari pada saat itu menjadi gubernur Basrah. Abu Musa itu mengeluh, ini surat-surat yang dikirim sama Umar bin Khattab ini
sudah sampai kepada kami, tapi kami nggak tahu surat ini. Kami nggak tahu harus kami melakukan seperti apa karena setelah kami baca surat, kami nggak tahu ini suratnya ini tahun kapan, tahun kemarin kah, tahun ini kah, tahun kapan nggak tahu gitu. Jadi kebingungan membaca surat itu karena nggak ada tahunnya, nggak ada penanggalannya. Maka karena kebingungan itulah pada akhirnya membuat Sayyidina Umar bin Khattab itu mengajak para sahabat akhirnya bermusyawarah untuk menentukan kalender. Repot nih kalau nggak ada kalender nih. Karena gimana kita bisa menerapkan satu peraturan atau menyuruh satu perintah kapannya itu nggak ada tanggalnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengajak untuk para sahabat berdiskusi, menentukan kalender yang akhirnya nantinya menjadi acuan penanggalan bagi umat Islam. Nah, sekarang kita bahas tentang penetapan tahun Hijriah. Ketika musyawarah, akhirnya para sahabat-sahabat ini memberikan usulan teman-teman semua. Ada yang mengatakan, oh kita memberikan penanggalan untuk kalender ini dimulai dari tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau kita memberikan usul agar penanggalan ini dibuat sesuai dengan kalender Romawi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan kita membuat tahun ya, membuat tahun 1 Hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah berhijrah atau Rasulullah lahir dihitung pada saat mulai Rasulullah wafat. Terjadi banyak sekali masukan-masukan. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan 1 Hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah hijrah saja, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka akhirnya setelah diskusi, setelah musyawarah, hati Sayyidina Umar bin Khattab ini lebih condong kepada usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana tanggal 1 Hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena peristiwa hijrah atau peristiwa hijrah ini menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang minadzulumat ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seluruh sahabat pun sepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal tahun Hijriah, termasuk landasan mereka itu dalam surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidin ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kubah, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, kalimat sejak hari pertama itu kemudian membuat para sahabat memaknai bahwa hari pertama itu adalah hari pertama kedatangannya Nabi. Sehingga itu momen yang paling pantas dijadikan sebagai awal tahun Hijriah. Itu ya teman-teman semua. Nah, akhirnya sudahlah ditentukan. Oke, berarti tahun 1 Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Kalau gitu bulannya gimana? Bulan pertama apa? Bulan Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah, bulan Ramadan kah, bulan Sya'ban kah? Bulan yang pertama itu bulan apa? Mulai berdiskusi kembali. Setelah tahun kita sudah para sahabat sudah menyepakati tahun dimulai dari tahun hijrahnya Nabi, 1 Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Bulannya gimana? Nah, penentuan bulan ini didiskusikan kembali. Sebagian para sahabat mengusulkan bulan pertama itu bulan Ramadan saja. Kemudian sahabat-sahabat lain mengusulkan bagaimana kalau bulan pertama itu bulan Muharram, ya. Eh, beberapa sahabat mengatakan sebaiknya bulan pertama itu bulan Muharram saja. Kenapa? Karena sama seperti hijrah, ya, dari buruk menjadi baik, sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, sama seperti bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan orang-orang selesai melaksanakan ibadah haji. Artinya sudah jadi orang yang baru lagi karena haji itu orang yang haji mabrur dapat surga balasannya. Jadi diusulkan bahwa sebaiknya bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kenapa? Karena orang-orang usai melaksanakan ibadah haji. Baik, jadi dari kisah ini teman-teman semua, akhirnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, kita tahu bahwa ternyata kalender Hijriah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat. Mereka melakukan musyawarah, beliau-beliau ini melakukan musyawarah, kemudian ditetapkanlah kalender Hijriah ini. Kemudian berikutnya yang kita bisa ambil dari cerita Uma tadi, bahwa sistem penanggalan yang dipakai oleh para sahabat itu Qamariyah ya teman-teman semua. Qamariyah ya. Kemudian para sahabat akhirnya menjadikan kalender Hijriah ini sebagai acuan penanggalan dalam segala urusan mereka.
Ya, dalam segala berbagai macam urusan itu pakai kalender hijriah ya, kapan ditentukan akhirnya Ramadan, eh, bulan Ramadan, kapan haji dan sebagainya itu berdasarkan dari kalender hijriah. Nah, kalender hijriah inilah yang menjadi syiar umat Islam yang membedakan dengan agama-agama lainnya gitu. Nah, itu latar belakang sedikit tentang kalender hijriah atau tahunnya Islam ya. Nah, sekarang teman-teman semua kita bahas mengenai bulan Muharram. Bulan di mana insya Allah tanggal 7 Juli, 2 hari lagi kita sudah masuk tahun baru. Tahun barunya orang Islam di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa teman-teman semua karena bulan Muharram ini disebut sebagai 4 bulan yang mulia, ya 4 bulan haram, 4 bulan yang utama. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Jadi dalam kalender hijrah itu ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Surah At-Taubah ayat 36 dijelaskan bahwa ada 4 bulan mulia dalam kalender Islam. Dalam umat Islam ini ada 4 bulan yang sangat mulia. Ya tentunya selain bulan Ramadan ya tentunya. 4 bulan mulia ini apa aja tadi? Adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kenapa disebut bulan haram? 4 bulan ini kenapa disebut bulan yang sangat mulia? Karena bulan ini bulan yang kita diminta untuk memanfaatkan agar melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram ini bulan di mana di masa Rasulullah dulu, di masa dulu nggak boleh terjadi peperangan. Ini bulan aman, bulan mulia, bulan orang sibuk dalam beramal soleh berbuat baik selain bulan Ramadan tentunya. Bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan nggak boleh ada peperangan. Bulan yang kalau kita berbuat baik pahalanya banyak, berbuat dosa dosanya juga banyak dari Allah SWT. Maka teman-teman semua, apa sih yang dilakukan di bulan Muharram ini? Nah, amalan-amalan apa di bulan Muharram yang bisa kita lakukan? Pertama, tentunya amalan bulan Muharram adalah puasa. Pastinya, tanggal 10 Muharram. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, jadi uh, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan puasa 10 Muharram. Jadi puasa itu tanggal 10 Muharram ya teman-teman semua, kita sebut sebagai puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram kita sebut sebagai puasa Asyura. Ketika para sahabat bertanya apa sih keutamaan puasa Asyura, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keutamaan puasa Asyura adalah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi teman-teman semua kita tahu bahwa di bulan Muharram ini ada puasa yang dianjurkan, yang disunahkan. Itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram, 10 Muharram nanti puasa semua ya teman-teman semua, di mana puasa 10 Muharram ini akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau teman-teman mau lebih afdal lagi, maka teman-teman bisa puasa sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram, sehari sebelumnya. Nah, kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak para sahabat untuk puasa 10 Muharram, kata para sahabat, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu juga mengagungkan 10 Muharram. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, apabila tahun depan, ya insya Allah kita bertemu dengan tahun depan, maka kita akan berpuasa juga untuk membedakan di hari ke-9. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, belum sampai tahun depan Rasulullah SAW sudah keburu meninggal dunia. Jadi kalau teman-teman mau menyempurnakan, mau afdal lebih baik untuk membedakan dengan agama lain, tidak hanya di 10 Muharram tapi juga 9 Muharram atau di kita sebut sebagai hari Tasu'a, puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram.
gitu ya teman-teman semua. Kenapa sih 9 Muharram itu puasa juga? Agar tidak menyerupai puasa orang-orang Yahudi gitu. Karena Islam ini kan beda ya, maksudnya tidak sama dengan agama-agama lainnya. Jadi kalau mau afdal puasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 gitu. Tapi kalau karena Rasulullah sudah bertekad mau puasa di hari ke-9 Muharram, tapi keburu meninggal dunia di tahun depan gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Baik, berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, berikutnya apa lagi sih yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini? Di bulan Muharram selain teman-teman berpuasa, terus yang kedua adalah memperbanyak amal soleh pastinya. Karena perbuatan dosa pada bulan ini akan dibalas dengan dosa yang besar. Begitu pula perbuatan baik yang dilakukan pada bulan ini maka akan diberi ganjaran yang lebih besar. Dan juga perbanyak beramal soleh khusus di bulan Muharram ini. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus lakukan adalah taubat kembali kepada Allah SWT. Ya, jadi eh oke. Cuma tambahin sedikit ya teman-teman semua. Kalau teman-teman mau puasa, kalau bisa jangan tinggalin tanggal 10 Muharram. Itu puasa yang teman-teman nggak jangan sampai tinggalin. Sebagian ulama, kita kembali lagi tentang puasa, ada tambahan sedikit dari Uma ya. Sebagian ulama itu menganggap ada beberapa tingkatan puasa paling tinggi di hari Asyura itu, di puasa Asyura itu. Teman-teman boleh puasa pada tanggal 9, 10, 11, 3 hari sekaligus. Itu boleh. Itu puasa yang paling afdal, tanggal 9, 10, 11. Di bawah itu ada puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Di bawahnya lagi ada puasa tanggal 10 Muharram saja. Jadi teman-teman bisa pilih dari 3 puasa itu yang paling afdol, teman-teman supaya beda dengan orang-orang Yahudi kan, yang tanggal 10, maka teman-teman bisa puasa paling afdol tanggal 9, 10, 11 Muharram. Tingkatan berikutnya adalah 9 dan 10 Muharram, tingkatan berikutnya adalah 10 Muharram saja. Jadi teman-teman bisa pilih di antara tiga puasa itu, gitu ya. Baik, berikutnya teman-teman semua, yang tadi Uma katakan, apa lagi yang kita bisa lakukan selain puasa beramal soleh taubat di bulan Muharram ini? Taubat juga adalah satu amalan yang bisa kita lakukan kembali kepada Allah SWT, menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu. Kan ini tahun baru ya, kita merenung. Jadi tahun baru itu kita bermuhasabah, kita berintrospeksi diri. Tahun-tahun sebelumnya itu kita udah melakukan apa ya? Tahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak tergelincir dalam hal apa yang tahun-tahun sebelumnya, dosa-dosa dan maksiat apa yang masih dilakukan ya. Dengan jadi orang baru di tahun baru ini. Jadi yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini, di tahun baru Hijriah ini adalah bertobat kembali kepada Allah dengan tidak menunda-nundanya. Kita nggak tahu kematian kapan menjemput di ibadah haji. Kita sama Allah SWT kekuatan untuk bisa menjadi orang yang taat dari hari ke hari, insya Allah. Gitu ya teman-teman semua. Nah, berikutnya setelah kita tahu amalan-amalan di bulan Muharram, Uma ingin membahas mengenai ada kejadian apa sih di bulan Muharram. Nah, kejadian-kejadian besar apa sih di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Ada kejadian-kejadian apa? Ini sekedar pengetahuan saja buat teman-teman semua. Ternyata ada beberapa kejadian di hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Beberapa kejadian-kejadian penting yang patut teman-teman tahu di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah, pertama, beberapa kejadian itu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dari maksiat yang beliau lakukan. Ya, jadi pada hari Asyura Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Asyura juga 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaum yang beriman dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di muka bumi pada saat itu, di atas bumi. Kemudian hari Asyura 10 Muharram ada apa sih? Allah menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Musa alaihissalam dan menyelamatkan orang-orang yang beriman pada saat itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya hari Asyura ini hari istimewa tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk Yahudi dan Nasrani karena begitu banyak kejadian penting pada hari itu. Kemudian hari Asyura ada apa lagi sih? Tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan. Kemudian apalagi yang terjadi di hari Asyura 10 Muharram? Allah menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi yang terjadi pada hari Asyura 10 Muharram? Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam yang dideritanya selama 18 tahun. Kemudian apalagi yang terjadi pada hari Asyura 10 Muharram? Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib itu terbunuh sebagai syahid ya di Karbala, Irak pada masa itu. Itu ya, jadi banyak sekali kejadian-kejadian penting di hari Asyura teman-teman sekalian, makanya ini dianggap sangat utama ini hari ini.
dan dianjurkan kita untuk berpuasa. Begitu. Nah, sekarang berikutnya terakhir aku mau bahas. Setelah kita tahu hari raya, hari tahun baru Islam ini, tahun Muharram ini adalah dimulainya kalender Islam ini dimulainya pada saat peristiwa hijrah. Dan ini tahun baru juga kan. Maka kita harus memaknai tahun baru kita ini teman-teman semua. Memaknai tahun baru berdasarkan sejarah masa lalu. Kita tahu bahwa tahun baru ini kita mau jadi diri yang baru. Artinya apa? Berhijrah. Berhijrah itu adalah berpindah jadi diri yang lebih baru, jadi diri yang lebih baik. Berkaitan juga dengan kenapa diambilnya uh, hijri, kalender hijrah itu berdasarkan hijrahnya Nabi, karena menjadi orang yang baru, menjadi diri yang baru, menjadi diri yang lebih baik. Maka teman-teman semua dalam proses hijrah itu tidak mudah ya. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika beliau-beliau ini berhijrah menghadapi banyak sekali tantangan, menghadapi banyak sekali ujian-ujian. Namun apa yang beliau-beliau contohkan pada kita, tabah, tegar, tetap terus berjalan, tetap terus menebar dakwah, tetap terus sabar dalam menjalani berbagai macam ujian sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada Rasulullah SAW. Jadi semua orang yang berhijrah kepada Allah SWT pasti semuanya ada ujiannya masing-masing. Tapi sementara saja teman-teman semua. Coba kita lihat hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu sama sekali nggak ada yang namanya putus asa atau bahkan berhenti atau bahkan apabila menjalik balik kembali itu nggak ada teman-teman. Hijrahnya Nabi dan para sahabat itu nggak bertujuan untuk mencari ketenaran, nggak bertujuan untuk mencari pangkat, nggak bertujuan untuk mencari uang, nggak bertujuan untuk mencari kekuasaan, enggak. Hijrah Nabi itu adalah karena Allah SWT. Bahkan teman-teman semua, teman-teman tahu kan sejarah ketika Nabi berhijrah dan mulai menyebarkan dakwah. Uh, Orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan begini kepada Nabi. Kalau dakwah Islam yang kau lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan harta, ya, kata para kafir Quraisy, maka kami bisa memberikan kau harta. Jadi kau jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Dan kalau engkau memang tujuannya berhijrah dan kemudian nyebarin Islam ini untuk memperoleh kekuasaan, kami bisa kok ngasih kamu kekuasaan gitu. Tapi berhenti dari dakwah ini, berhenti dari perjuangan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak terbujuk dengan rayuan-rayuan itu, padahal dikasih harta yang banyak, dikasih kedudukan yang luar biasa. Karena dakwah itu bukan untuk mendapatkan itu semua, teman-teman semua. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi, hijrah yang dilakukan oleh Nabi, bukan untuk bertujuan mencari harta, popularitas, kekayaan, mencari jabatan, bukan. Yang Nabi dan para sahabat lakukan, berhijrah dan menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah itu, adalah untuk mendapatkan ridha Allah aja. Makanya ditolak semuanya. Kekayaan lah, jabatan lah, itu semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Rasulullah, hijrahnya Nabi dan para sahabat nggak bertujuan untuk mencari uh, ketenangan dan kenyamanan hidup, nggak. Namanya hijrah itu pasti banyak tantangannya, teman-teman semua. Namanya mau jadi orang baik pasti banyak ujian-ujiannya. Jadi Nabi hanya mau, para sahabat mau dapat ridha Allah aja, mau hidup baik di sisi Allah SWT. Begitu, teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat untuk kita semua, kalau kita kaca dengan kehidupan kita yang sekarang, semua kesulitan yang kita hadapi saat ini kan teman-teman semua proses untuk hijrah kan. Teman-teman yang sekarang tinggal di pondok Quran, di rumah Quran, di Masjid Hafaz atau di rumah Quran manapun yang bergabung pada hari ini, atau teman-teman yang sekarang ini gabung di majelis taklim, atau teman-teman yang sekarang lagi menuntut ilmu nih di Zoom kali ini, atau teman-teman semua yang lagi ikut komunitas dan apapun itu kan teman-teman dalam rangka hijrah, dalam rangka mau jadi diri yang lebih baik. Pasti nggak mudah kan dalam perjalanan, kadang capek, kadang jenuh, kadang males, kadang putus asa, kadang berhenti, kadang mau keluar dari barisan orang-orang hijrah ini. Jangan teman-teman semua. Nggak mudah tapi jangan jangan keluar dari barisan orang-orang hijrah ini. Teman-teman lihat surah Ghafir ayat 51. Kata Allah SWT dalam surah Ghafir ayat 51. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah menolong Rasul dan Allah menolong orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk sudah mulai berhijrah dengan lewat menuntut ilmu ini misalnya, jadi diri yang lebih baik, tenang aja, Allah akan tolong kehidupan teman-teman semua. Semuanya Allah akan tolong. Banyak sekali cerita-cerita di Masjid Hufat, mereka mengatakan, kan nggak semua orang di Masjid Hufat itu dari keluarga agamis, teman-teman semua. Nggak semua yang masuk Masjid Hufat dari keluarga Quran, nggak. Banyak dari keluarga yang broken home, keluarga yang ribut terus, berantem terus, keluarga yang berantakan, keluarga yang jauh dari Allah banyak. Tapi Allah pilih teman-teman untuk jadi dai untuk keluarga teman-teman semua. Jadi tenang aja, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang teman-teman akan dapatkan wasilah Quran. Tiba-tiba Allah baikkan keluarga kalian, tiba-tiba Allah tentramkan keluarga kalian, tiba-tiba Allah damaikan keluarga kalian yang berselisih lewat kalian sendiri, lewat wasilah Quran.
Karena itu janji Allah dalam surah Ghafir ayat 51, sesungguhnya Allah menolong para rasul dan Allah menolong orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, untuk teman-teman semua, ingat lagi bahwa penciptaan kita dalam surat Dzariyat 56 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum segala apa yang kita lakukan untuk ilmu kah, bekerja kah, berteman kah, berbisnis atau apapun itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah nggak menciptakan kita secara main-main saja. Teman-teman lihat surah Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Mu'minun 115, apa hasibatum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu secara main-main saja, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi penciptaan kita ini ada maksud, ada tujuan, ada hikmah. Apa itu? Untuk beribadah dan terus berhijrah sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kita hidup, kita itu berhijrah, teman-teman semua. Sepanjang kita hidup, kita menjadi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Itu namanya hijrah. Berpindah dari yang buruk ke baik terus menerus. Dan kita yang teman-teman ngerasa yang sudah baik, ya harus jadi lebih baik lagi. Jadi hijrah sepanjang hidup kita. Ya, itu ya teman-teman semua. Ingat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, setiap manusia itu berbuat salah. Namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat kepada Allah SWT. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang saleh, luar biasa, tanpa cacat, tak pernah berbuat dosa, nggak ada. Semua dari kita pernah tergelincir. Kadang-kadang kita bilang, ya Allah, aku rindu pada aku yang dulu yang begitu taat gitu. Kadang-kadang ketika kita imannya lemah, kita ngerasa kita rindu, kok dulu aku taat banget ya, kok dulu aku Qurannya mungkin banget ya, kok dulu aku bisa sholat malamnya luar biasa, kok dulu ketika jadi santri misalnya. Karena kan banyak pengurus Quran ketika jadi santri kok Masya Allah salat malamnya terjaga, ketika jadi pengurus udah mulai kerja, udah mulai ini itu kok jadi jauh gitu. Jadi kadang-kadang kita rindu dengan apa yang belum pernah taat. Tapi jangan khawatir teman-teman semua. Kata Rasulullah setiap orang pernah berbuat salah kok. Namun yang paling baik adalah mereka yang terus bertaubat kepada Allah SWT. Taubat dengan apa? At-Tahrim ayat 8 dikatakan taubatannya dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para hai orang-orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang tulus, taubat yang menyesali dosa yang telah lalu, taubat yang kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Itu teman-teman semua. Seorang sahabat Rasul pernah berkata, cukuplah seseorang dikatakan berdusta ketika dia mengucapkan, aku beristighfar kepada Allah, aku mohon ampun pada Allah, lantas dia mengulangi dosa dia tersebut. Jadi tahun baru ini kita buat resolusi, resolusinya diperbaiki apa? Apa yang mau teman-teman perbaiki? Qurannya kah? Apa yang mau teman-teman perbaiki? Ibadah sholatnya kah? Teman-teman buat rencana kehidupan yang baru misalnya. Tiap hari sebelum mulai kegiatan, sholat 2 rakaat tahajud, habis itu subuh misalnya, 2 rakaat qobliyah, habis itu sholat subuh dan mulai Quran, baca Quran 1 juz misalnya. Karena kalau seharian pasti udah mulai sibuk. Jadi teman-teman buat resolusi sendiri, buat plan sendiri. Buat tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu ya teman-teman semua. Ingat eh, kata Rasulullah SAW, balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi, jadikan momentum tahun baru ini jadi momentum mau jadi lebih baik supaya teman-teman bisa baik terus. Teman-teman lihat surah Maryam deh, ayat 7. Dalam surah Maryam ayat 76, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi dan surah Maryam 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Jadi kalau teman-teman udah mau jadi orang baik, Allah akan terus menerus memberikan petunjuk. Cara supaya istiqomah gimana? Setelah kita berhijrah, pertama harus dimulai dengan niatan yang ikhlas, niatan yang karena Allah. Lihat para nabi dan sahabat itu berhijrah karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena pengen terkenal, bukan karena jabatan, bukan. Jadi niat mau jadi lebih baik, teman-teman semuanya yang mau di pondok ini kan, atau dimanapun berada, niatnya harus niat lillah menjadi lebih baik. Kedua, cara istiqomah gimana? Minta sama Allah dikasih kekuatan untuk meninggalkan maksiat yang pernah atau sedang dilakukan. Ketiga, teman-teman bertekad untuk jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Keempat, teman-teman harus cari pergaulan. Teman-teman harus cari lingkungan yang baik. Kemudian ke berikutnya, teman-teman harus nambah ilmu terus, lewat majelis-majelis ilmu. Dan teman-teman harus memperbanyak doa. Itu cara istiqomah. Teman-teman banyak berdoa kepada Allah SWT agar dikasih istiqomah. Doanya apa ya? Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati,
teguhkanlah hati kami ini atas agama. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi kapan mau hijrah, kapan mau berubah, segera, jangan tunda-tunda. Dalam surah Ali Imran disuruh segera. Ali Imran 133. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi suruh segera, nggak usah tunda-tunda. Bersegeralah melakukan ketaatan, bersegeralah meraih ampunan Allah, bersegeralah menjadi orang yang lebih baik. Bersegera, lari, lari, fafiru ilallah, lari teman-teman semua, nggak ada waktu lagi. Lari untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Satu tambahan dari Uma, biasanya bulan Muharram ini khususnya pada hari Asyura itu orang-orang mengatakan lebarannya anak-anak yatim gitu ya. Sering dengar nggak? Tahun baru Islam ini di bulan Muharram khususnya di hari Asyura itu lebarannya anak yatim. Sebenarnya anak yatim kita berbuat pada anak yatim itu nggak harus hari Asyura sih teman-teman semua. Semua waktu ya Islam mengajarkan kita untuk menyayangi dan melindungi dan ketika ada rezeki berbagilah kepada anak-anak yatim di mana eh, banyak sekali keutamaan-keutamaan apabila kita menyantuni anak-anak yatim, ya kan? Tapi tidak hanya di hari Asyura saja. Jadi mudah-mudahan apa yang mau sampaikan, ya kan ada manfaatnya. Sedikit kita resum sedikit ya. Tadi kita bahas apa sih teman-teman semua? Tadi kita bahas sedikit tentang latar belakang kenapa kita ini disebut ada namanya tahun baru tahun Hijriah gitu. Kita udah ngerti oh penanggalannya, kenapa kenapa diambil bulan Muharram kita sudah tahu semua itu tentang latar belakangnya. Kemudian kita sudah bahas juga tentang peristiwa-peristiwa di hari Asyura. Kemudian kita juga sudah bahas amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini. Bisa tanggal 9, 10, 11, bisa tanggal 9, 10, bisa tanggal 10, teman-teman bisa pilih untuk berpuasa. Kemudian kita juga sudah bahas tadi mengenai amalan-amalan yang bisa kita lakukan selain puasa, kemudian amal soleh dan kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah bahas sedikit tentang hijrah, memaknai tahun baru Islam ini dengan hijrah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mohon doanya semoga urusan Ramadan di Mesir ini berjalan dengan lancar dan teman-teman bersemangat terus untuk terus menambah ilmu dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan membuat kita senang terhadap ilmu terus menerus insya Allah. Sekian terima kasih dari Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.